think everyone's excited and got some hope around the revolution of Malaysian football. Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Malaysia lagi-lagi buat klaim memalukan. Media Thailand iri sampai sindir skuad Garuda. Alasan timnas Indonesia tak gelar TC di luar negeri jelang round 4. 4 anak kebas STY terancam dicoret Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya hanya di Tema Space Update. Alasan timnas Indonesia tak gelar TC di luar negeri jelang round 4. Setiap tim masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk mengadakan pemusatan latihan atau uji coba di luar negeri. Seperti Irak yang merupakan pesaing langsung Indonesia di grup B akan bertanding di Kings Cup 2025 di Thailand. Qatar juga merencanakan pemusatan latihan di Eropa dengan menghadapi Austria. Sementara itu, penghuni grup A, Uni Emirat Arab telah menjalani pemusatan latihan luar negeri dari 28 Juli hingga 10 Agustus. Mereka beruji coba melawan Lecce Italia dan Mallorca Spanyol. Oman juga akan bertanding melawan Uzbekistan meski belum ada kepastian mengenai jadwal tersebut. Berbeda dengan tim-tim lainnya, timnas Indonesia justru akan menggelar 2 laga uji coba di kandang sendiri melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Sepasang partai eksibisi itu akan diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena tidak adanya waktu yang ideal untuk mengumpulkan para pemain timnas Indonesia, kecuali pada FIFA Matchday di bulan September mendatang. Jadwal pertandingan yang berdekatan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga menjadi alasannya, yang mana beberapa pemain dari skuad senior juga turut ikut dalam pertandingan tersebut. Maka dari itu, laga uji coba dan kualifikasi Piala Asia juga digelar di tempat yang berdekatan, yaitu sama-sama digelar di Jawa Timur. Selain itu, menurut Erick, banyak pemain skuad Garuda yang berkarir di luar negeri, dan sebagian besar dari mereka belum pernah bermain di luar Jakarta. Oleh karena itu, Erick Thohir memilih kota Surabaya agar para pemain yang berkarir di luar negeri bisa merasakan suasana stadion yang berbeda dari Gelora Bung Karno. Selain itu, faktor pencegahan cedera juga menjadi pertimbangan. Empat anak emas STY terancam dicoret Patrick Kluivert. Pada laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait nanti, 4 pemain kesayangan Sinteyong bakal tidak diikutsertakan dalam 2 pertandingan tersebut oleh Patrick Kluivert. Di saat membutuhkan pemain-pemain terbaiknya agar bergabung pada September dan Oktober 2025, Patrick Kluivert justru dipastikan kehilangan 1 personel andalannya. Satu-satunya pencetak gol timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, Oleh Romney, dipastikan absen pada laga uji coba tersebut karena cedera. Selain Oleh Romney, Patrick Kluivert juga berpotensi kehilangan 4 pemain yang sempat menjadi andalan pelatih sebelumnya, Sinteyong di timnas Indonesia. Mereka ialah Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sebanyak 4 nama ini berpotensi absen karena tenaganya berpotensi diandalkan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sekedar diketahui, kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2025. Sehingga Gerald Van den Berg dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya. Tenaga Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dibutuhkan Gerald Van den Berg untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026. Sebab pada ajang tersebut, timnas Indonesia U23 tergabung di grup lumayan berat. Skuad Garuda Muda berada di grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau U23. Jikapun harus melepas nama-nama di atas, Patrick Kluivert sejatinya tak perlu pusing mencari pemain pengganti. Posisi Justin Hubner dapat digantikan back Ipswich Town Elkan Bagot, yang sekarang sudah mulai konsisten mendapatkan tempat di klubnya tersebut. Sementara untuk Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner, status mereka saat ini adalah pemain pelapis di timnas Indonesia senior. Menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga September 2025. Malaysia lagi-lagi buat klaim memalukan. Negeri jiran ini memang rajanya kalau soal klaim. Belakangan ini, timnas mereka mendapat sorotan dari pecinta sepak bola di Asia Tenggara. Pasalnya, dalam kualifikasi Piala Asia 2027 Juni lalu, berhasil mengalahkan Vietnam 4-0. Hasil itu memang membuat Harimau Malaya langsung menjadi perbincangan, walaupun pembahasan tak selalu soal hasil yang didapat, karena beberapa pihak menyoroti pemain-pemain naturalisasi mereka yang dirasa cukup ganjal oleh beberapa pihak. Tim asuhan Peter Kamuski ini dijadwalkan menjalani uji coba melawan Singapura pada September mendatang. Dengan uji coba ini, media Malaysia, Berita Harian, mengklaim bahwa Harimau Malaya saat ini banyak diajak tim-tim lain untuk menjalani uji coba.
Bahkan mereka menyinggung soal timnas Indonesia yang sebelumnya mengundang mereka untuk laga uji coba pada September mendatang. Namun Federasi Sepak Bola Malaysia menolaknya. Padahal Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan bahwa pihaknya ingin melihat timnas Indonesia melawan Malaysia untuk uji nyali karena rivalitas kedua tim memang diketahui tinggi. Media Malaysia pun percaya diri menyebut saat ini Harimau Malaya mendapat banyak undangan dari tim lain untuk uji coba jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Namun pada akhirnya Harimau Malaya harus mengundurkan diri setelah menghadapi beberapa kendala, termasuk kesulitan mengumpulkan skuad terbaik karena sebagian turnamen tersebut berlangsung di luar kalender FIFA. FAM memang tak menerima undangan beberapa negara tersebut dan mereka akhirnya memutuskan memilih melawan Singapura sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 agar bisa mengikuti jejak timnas Indonesia lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Malaysia akan menjalani 2 laga uji coba pada September mendatang, yakni melawan The Lions dan Palestina. Menurutnya, meski mereka telah menolak beberapa klub, mereka akan tetap melihat kekuatan tim jelang ajang penting nantinya. Media Thailand iri sampai sindir skuad Garuda. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kembali mendapat sorotan panas dari media negeri Kaca Putih tersebut. Kali ini Baltai melontarkan kritik bernada sinis. Namun di sisi lain tak bisa menutupi kekaguman mereka terhadap langkah besar yang diambil skuad Garuda. Dalam laporannya, Baltai menyoroti transformasi besar yang dilakukan tim asuhan Patrick Kluivert, terutama soal dominasi pemain keturunan dan naturalisasi yang kini mengisi sebagian besar skuad utama. Meski menuai pro kontra, media Thailand itu mengakui para pemain keturunan Indonesia bukan sekedar formalitas. Mereka dianggap punya ikatan emosional kuat dengan tanah leluhur. Yang membuat Baltai tak habis pikir, publik Indonesia justru bangga dan merayakan keberhasilan Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, meski skuadnya didominasi pemain dari luar negeri. Namun di balik kritik tersebut, Baltai harus mengakui kenyataan pahit yang menimpa negara mereka sendiri. Thailand dan Vietnam sudah tersingkir lebih awal dari kualifikasi. Lebih lanjut, mereka menilai inilah momentum terbaik sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kesempatan emas yang bisa menjadi jalan menuju sejarah baru bagi kawasan ASEAN.